Teater kita bela Indonesia. Dengan teater kita jaga Indonesia. Bersama pelaku teater Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Selamat malam dan jumpa lagi bersama pelaku teater Indonesia dalam acara Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia yang kedua di tahun 2022. Pada malam hari ini kita akan menyaksikan tampilan para peserta monolog dari seluruh Nusantara yang diselenggarakan oleh PTI, Pelaku Teater Indonesia, yang bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang mana menghadirkan aktor-aktor dari seluruh Indonesia, dari 34 provinsi, dan masing-masing akan menghadirkan karya-karya monolognya. Sahabat pelaku teater Indonesia, malam hari ini kita akan menyaksikan perwakilan dari Korda Sulawesi Tenggara dari komunitas Kulaka Art Movement yang akan menampilkan lakon Demokrasi karya Putu Wijaya, sutradara oleh Sartian Nuryamin dan aktor Radiatul Adawiyah.
Para sahabat pelaku teater Indonesia yang berbahagia, setelah penampilan monolog nanti, kita seperti biasa akan menghadirkan diskusi bicara karya bicara yang akan mengetengahkan bagaimana latar belakang garapan maupun monolog dari demokrasi ini, yang nanti kita akan bisa turut nimbrung semuanya di dalam sebuah obrolan ngopi bareng secara virtual di Zoom Meet, yang nanti linknya akan dibagikan di grup WA Pelaku Teater Indonesia, dan juga nanti di akhir acara ini akan dibagikan linknya juga. Diskusi bicara karya bicara nanti akan dimoderatori oleh Agus Mejek atau Mejek ini ya. Namun akan dimoderatori oleh Agus Mejek dan notulis Kadek Eki Virji, dan tentunya narasumbernya adalah sutradara dan aktor dari monolog demokrasi ini dari kelompok komunitas Kolaka Art Movement. Oleh karena itu kita akan menyaksikan secara bersama-sama dan kita akan simak mengapresiasi karya kawan-kawan dari komunitas Kolaka Art Movement ini yang akan menghadirkan lakon demokrasi. Sebelum kita menyaksikan, akan saya bacakan sedikit sinopsis dari demokrasi. Dia hanya tahu kalau yang dia punya hanyalah rumah petak yang tak seberapa luasnya itu. Karena itu dia ngotot membela apapun menyangkut rumah dan lingkungannya. Apalagi saat tahu penggusuran yang hendak mengambil tanah rumahnya demi pelebaran jalan masuk pabrik, dia makin ngotot saja membelanya. Kalau memang membela hak termasuk juga demokrasi, sebab hanya rakyat kecil yang sedikit saja mengerti istilah-istilah besar. Kalau memang arti demokrasi adalah cinta pada tanah air, maka cintailah itu. Namun, apa dia akan tetap berjuang membela tanahnya ketika godaan demokrasi yang lainnya datang? Baiklah, sahabat pelaku teater Indonesia, inilah komunitas Kolaka Art Movement dari Korda, Sulawesi Tenggara dengan lakon Demokrasi. Selamat menyaksikan. Saya mencintai demokrasi. Tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Nama saya tidak pernah masuk koran. Potret saya tak jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Bugis Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warga pro demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkoar kalau ada anti pada demokrasi. Dengan gampang, saya bisa mengarahkan mereka untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Dan semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Demokrasi! 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 Benar kan? Hanya salahnya sedikit. Tak seorang warga pun benar-benar
mengerti apa arti demokrasi. Pokoknya, demokrasi itu bagus, sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar, sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kata mereka, saya kira itu sudah cukup karena saya sendiri tidak mampu menerangkan apa arti demokrasi. Saya tidak terlatih untuk jadi juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi akan disalahgunakan. Apalagi sampai terjadi perbedaan tafsir yang dapat menjadikannya kemudian bertolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri tidak benar-benar tahu apa arti kata demokrasi. Pada suatu kali, di RT kami yang membentang sepanjang gang lurus depan, mendapat kunjungan petugas yang mengaku datang dari kelurahan. Pasalnya, akan diadakan pelebaran jalan, sehingga setiap rumah akan dicabik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami, seperti warga lain, merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting artinya bagi pembangunan dan kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, saya harap saudara-saudara mengerti. Warga kami tercengang. Hanya 2 meter? Kok enak saja mengambil 2 meter? Demi pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah akan cukup untuk gang. Kontan kami tolak. Bagaimana bisa hidup dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa, itu tidak mungkin. Tapi ini sudah merupakan keputusan bersama. Kami makin tercengang saja. Bagaimana mungkin membuat keputusan bersama tentang kami tanpa hubungan dengan kami? Seperti Raja Nero saja. Soalnya masyarakat di sebelah sana, mereka semua adalah karyawan aktif pabrik tekstil. Semua memerlukan jalan pintas yang bisa dilalui kendaraan. Nah, dengan difungsikannya gang lurus depan ini menjadi jalan tembus yang bisa dilalui kendaraan bermotor. Mobilitas warga yang hendak masuk pekerjaan atau pulang akan lebih cepat. Itu berarti efisiensi dan efektivitas kerja Mikrolet dan Bajai akan bisa masuk. Itu merupakan sumbangan pada pembangunan, dan pembangunan itu akan dinikmati juga oleh kampung di sebelahnya karena sudah diperhitungkan masak-masak. Diperhitungkan masak-masak bagaimana? Kami tidak pernah ditanya apa-apa. Ini tanah kami, bantah saya. Tak lama kemudian, sejumlah warga dari kiri kanan kami datang. Mereka menghimbau agar kami mengerti persoalan mereka. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, maka ratusan kepala keluarga dari kiri kanan kami akan tertolong. Mereka menggambarkannya sebagai perbuatan yang mulia. Setelah mengimbau, mereka mengingatkan sekali lagi betapa pentingnya pelebaran jalan itu. Dan setelah itu, mereka mewanti-wanti, atau tidak bisa dikatakan merancang. Kalau saudara-saudara menghambat, menghalang-halangi, atau berbuat yang tidak-tidak,
sehingga pelebaran jalan itu tidak dilaksanakan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Berbuat yang tidak apa. Tidak apa. Kami terjepit di antara kepentingan orang banyak. Belum saja kami sempat bikin rapat untuk melakukan perundingan. Pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan. Jangan. Ini tanah kami. Sejak nenek moyang kami sudah ada di sini. Dulu kakek-kakek kami tanahnya lebar. Tiap orang punya tegalan dan 2-3 rumah. Tapi itu sudah dibagi-bagi anak cucu. Ada yang sudah dijual, tapi di tanah warisan. Jangan, Pak. Jangan. Kalau Bapak ambil 2 meter, rumah kami akan tinggal kandang ayam. Kami tidak mau kalau kampung kami dijadikan jalan. Nanti kemana anak-anak kami akan berteduh? Jangan, Pak. Jangan. Kami belum selesai berunding. Kami tidak pernah bilang setuju. Diganti berapapun, kami tidak akan mau. Ini harta kami satu-satunya sekarang. Jangan, Pak. Ini tanah kami. Sejak nenek moyang kami sudah ada di sini. Kami tidak mau kalau kampung kami dijadikan jalan. Jangan, Pak. Waktu itu, sebuah mobil truk datang. Sekitar 10 orang laki-laki meloncat turun dan memakai pakaian seragam. Kami bersorak. Akhirnya para datang untuk melindungi rakyat. Tapi dibarengi dengan itu, bulldozer kembali menerjang menggaruk tanah. Perempuan-perempuan menjerit. Beberapa anak jatuh. Salah satu di antaranya kena guru. Untung ada yang meloncat naik dan menarik anak itu. Keadaan menjadi kacau. Orang-orang berseragam itu berlarian datang. Ternyata mereka bukan petugas, tapi satpam yang mengamankan penggarukan. Mereka sedang membetungan yang sudah siap untuk memukul. Kami jadi seperti kucing yang kepepet. Tanpa diberi komando lagi, kami melawan. Anak-anak mengambil batu dan melempar. Asep, bapak anak yang hampir kena garuk bulldozer itu, meloncat naik ke atas bulldozer, mau menarik sopirnya. Tapi tiba-tiba sopir bulldozer itu mengunus parang disembunyikannya di bawah tempat duduk, langsung membacok pundak Asep. Setumbang menguras darah. Perempuan-perempuan dan anak-anak menjerit, lalu kabur menyelamatkan diri. Para lelaki hampir saja mau menyerang, tapi tiba-tiba sebuah truk datang. Puluhan orang yang kelihatan ganas-ganas meloncat turun dan menerjang kami sambil membawa senjata tajam. Saya kenal salah satu di antaranya, bajingan di Polres Senen. Kami terpaksa mundur. Saya melarikan Asep ke rumah sakit. Untung saja tidak lewat. Barangkali pembacoknya memang tidak berniat untuk membunuh, hanya kasih peringatan. Saya bingung. Akhirnya, setelah putar otak, saya memberanikan diri untuk mengunjungi direktur pabrik tekstil, majikan warga yang menginginkan jalan pintas itu. Tapi susah sekali, orangnya selalu tidak ada di tempat.
Baru setelah saya mengaku petugas dari kelurahan, saya diterima. Direktur itu kaget setelah mengetahui saya bukan petugas dari kelurahan, tapi korban penggusuran. Tetapi dia cepat tersenyum ramah, lalu mengguncang tangan saya. Begitu saya semprot bahwa kami tidak sudi untuk dipangkas, dia bingung, kepalanya menggeleng-geleng seperti tak percaya. Lalu ia panggil sekretaris. Setelah berunding dengan berbisik-bisik, dia lalu kembali memandangi saya seperti orang stres. Saya mulai seneweng. Saya tak percaya. Apa yang ia katakan? Ini sandiwara apa lagi? Saya bukan orang bodoh. Saya tidak mau dikipuli mentah-mentah begitu. Saya tahu dia cuma pura-pura. Mulutnya yang manis dan tingkah laku yang sopan itu tidak bisa mengelabui saya. Saya bisa mengendus apa yang disembunyikannya di balik topengnya itu. Orang kaya raya itu baru begitu, berpendidikan tinggi, luas pandangannya, pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin dia tidak paham apa arti meter tanah buat kami. Meskipun bagi dia 2.000 hektar itu seperti upil. Orang sudah pasti bolak-balik ke luar negeri itu. Masa tidak tahu kami? Paling sedikit saya yang tahu. Bukannya para akaran yang itu yang serahkan menyelamatkan uang makan. Tapi dia memang yang mencaplok permukaan kami. Nanti lihat saja. Kalau jalan sudah dibuat, uang makan akan stop. Para karyawannya akan disuruh jalan kaki datang. Kayak kucing, anjing. Sudah konglomerat begitu, menyelamatkan uang receh saja. Pakai menyembelih rakyat. Saya tahu. Tidak kasih tahu warga semua apa yang sudah terjadi. Saya bukan nanti kepada Jaksa Agung. Beliau itu dulu waktu masih miskin sering mampir ke warung saya. Biar orang semacam ini ditindak. Asap. Saya bertekad. Saya tidak akan keluar dari kantor ini sebelum ada keputusan untuk menguntungkan rakyat kecil. Akhirnya dia mengangguk. Tanda ia mengerti. Kemudian dia menunduk dan membuka laci mejanya, mengambil kertas. Saya bersorak dalam hati. Akhirnya kunci segala-galanya pada kegigihan. Kalau kita getol berjuang, pasti akan berhasil. Tapi kemudian darah saya tersiram karena direktur itu mengelurkan kepada saya sebuah amplop coklat yang tebal. Saya langsung tak mampu untuk bernapas. Tebal, coklat, 25 juta. Ya Tuhan, banyaknya. Saya belum pernah memegang uang sebanyak ini. 25 juta. 25 kali hidup juga. Saya tak sanggup mengumpulkan uang sebanyak ini. Ya Tuhan, alangkah miskinnya saya. Mengapa saya tiba-tiba dihujani rezeki sebanyak ini? Juta. Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak ini? Alhamdulillah. Akhirnya saya bisa perbaiki rumah, kredit motor, minta suami jadi tukang ojek, bayar SPP, bisa kirim uang sama orang tua. Puji syukur ya Tuhan. Akhirnya kok kamu
kabulkan doa kami setiap malam. Jangan terus sejepit, jangan terus sejepit di tempat kubu itu seperti kecoa. Saya gemetar. Saya tak perlu lagi menanyakan untuk apa 20 juta itu. Saya tak perlu lagi menanyakannya. Saya hanya menerimanya, lalu menyambut ulur tangannya. Lantas terbirit-birit pulang. Takut kalau amplop itu ditarik lagi. Saya ambil jalan belakang, sehingga tak suatu warga pun tahu saya barusan datang dari rumah direktur. Saya kumpulkan keluarga saya dan menjelaskan kepada mereka bahwa sejak hari itu, hidup kami akan berubah. Doa kita sudah dikabulkan. Saudara-saudara yang saya cintai, memang berat kehilangan dari 2 meter dari milik kita yang sedikit. Berat sekali, bahkan terlalu berat. Tetapi itu lebih baik daripada kita kehilangan nyawa. Lagi pula, itu untuk kepentingan bersama. Kita semua menyokong demokrasi dan sudah bertekad mengorbankan apa saja demi tegaknya demokrasi. Di dalam demokrasi, suara terbanyak yang harus menang. Itu konsekuensinya mencintai demokrasi. Demi demokrasi, kita harus merelakan 2 meter untuk pembuatan jalan menunjang pembangunan ini. Demi masa depan kita yang lebih baik. Hei! Tunggu dulu! Saya belum selesai bicara. Tunggu! Tunggu! Semuanya pergi. Tinggal saya sendiri dan seorang tua. Dia tidak pergi, bukan karena suka, karena kakinya kesemutan. Setelah kakinya reda, dia juga berdiri, pergi sambil marah-marah. Kalau memang demokrasi itu tidak melindungi rakyat kecil, saya berhenti menyokong demokrasi. Sekarang saya menentang demokrasi. Sejak itu, semuanya benci pada demokrasi. Sejak hari itu, seluruh warga RT Gang kompak menolak demokrasi. Tinggal saya sendiri yang tetap berdiri di sini, teguh dan tegar, tidak goyah oleh topan badai, tidak gentar oleh panas dan hujan. Saya tetap kukuh tegak di atas kaki saya. Apapun yang terjadi, siap mempertahankan demokrasi sampai titik darah penghabisan. Habis mau apa lagi? Siapa lagi kalau bukan saya? Daripada diberi pada orang lain.
luar biasa penampilan dari teman-teman kita dari komunitas Sekolah Art Movement yang baru saja kita saksikan bersama. Ya, bukan sekedar karya yang hanya kita saksikan, tapi juga bagaimana proses karya itu sendiri, bagaimana sutradara menyampaikan gagasannya baik kepada tim produksi di kelompoknya masing-masing, juga bagaimana sutradara akan menyampaikan apa visi dan misinya di dalam garapan ini. Mungkin juga kaitannya dengan korelasinya dengan zaman sekarang, update dengan persoalan-persoalan zaman sekarang, untuk disampaikan kepada aktor, disampaikan kepada lighting dan sebagainya, menjadi sebuah garapan yang baru saja kita saksikan. Ya, tiba waktunya kita akan mengikuti Zoom-Meet diskusi bicara karya bicara yang akan dipandu dengan moderator Agus Mejek dan notulis Kade Egi Virji. Tentunya juga akan dengan narasumber sutradara dari garapan demokrasi ini, Sartian Nuri Amin, dan juga aktor yang baru saja kita saksikan tampilannya yang telah dengan itu pendapat kawan-kawan semuanya, aktor Radiatul Adawiyah nanti akan bicara banyak tentang karya-karya mereka, tentang bagaimana garapan ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap ikuti Zoom-Meet. Dan kita masih tunggu kawan-kawan untuk besok malam dengan menyaksikan penampilan di malam berikutnya di Pamonas Pati 2, Parade Monolog Nasional pelaku teater Indonesia yang kedua di tahun 2022 ini. Tetap cintai budaya Indonesia dan salam budaya. Kita junjung budaya bangsa dalam ikatan pelaku